Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifandi Sartino. Saya mahasiswa Ahwalus Syahsiah AS4C. Saya dari kelompok 6 ingin memberikan presentasi dengan judul makalah yang kita buat, yakni bentuk-bentuk perusahaan dan perusahaan negara. Ada 4 pembahasan dari materi kita ini. Yang pertama, pengertian perusahaan dulu. Perusahaan berdrift adalah suatu perusahaan atau berdrift adalah suatu pengertian ekonomis yang banyak dipakai dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Seseorang yang mempunyai perusahaan disebut pengusaha. CST Kansil berpendapat bahwa seseorang baru dapat dikatakan menjalankan suatu perusahaan apabila ia dengan teratur terang-terangan bertindak keluar dalam pekerjaan tertentu untuk memperoleh keuntungan dengan suatu cara, di mana ia menurutnya lebih banyak mempergunakan modal daripada mempergunakan tenaganya sendiri. Nah, adapun pengertian perusahaan dikutip oleh Cinawati dari Profesor Molengraf bahwa menurutnya perusahaan ialah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dan cara memperniagakan barang-barang tersebut atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Adapun juga pengertian yang dikutip oleh Zainal Asikin yang merujuk dari ensiklopedia bebas Wikipedia bahwa perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi perusahaan yang terdaftar di pemerintah. Mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya, dan badan usaha itu adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan bahwa yang pertama, perusahaan ialah setiap bentuk yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang memperkerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk yang lain. Yang kedua, perusahaan adalah usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Adapun pengertian pengusaha tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 5. Ada beberapa, yakni orang perseorangan, perkutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. Dan yang ketiga, orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Oleh karena itu, bahwa sesuatu dapat disebut sebagai perusahaan itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke dasar hukum perusahaan. Dasar hukum perusahaan adalah setiap pihak yang menciptakan kaidah atau ketentuan hukum perusahaan itu. Pihak-pihak tersebut dapat berupa badan legislatif, menciptakan undang-undang, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang menciptakan kontrak, hakim yang memutus perkara menciptakan jurisprudensi, masyarakat pengusaha yang menciptakan kebiasaan mengenai perusahaan. Dengan demikian, hukum perusahaan itu terdiri dari kaidah atau ketentuan yang tersebar dalam perundang-undangan, kontrak, jurisprudensi, dan kebiasaan mengenai perusahaan itu tersendiri. Oke, untuk bagian bentuk-bentuk perusahaan dan yang lainnya saya sarankan ke teman saya Rahmat Uno. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.